Bismillah, saya akan membahas satu contoh. Mudah-mudahan ini contoh menginspirasi Anda semua untuk menyelesaikan contoh-contoh berikutnya, yakni penerapan FPB untuk masalah kombinasi. Sebagaimana contoh yang tertulis ini atau yang terdapat di dalam buku Anda, contoh 231 halaman 51. Nah, dikatakan bahwa terdapat n objek. N objek itu banyak, ya, bisa A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya sampai AN. Ya, kemudian setiap objek itu dapat dipilih 0 atau 1 kali saja. Jadi kalau memilih A1 ya 1 kali saja, atau memilih B ya cukup 1 kali saja, atau boleh tidak memilih. Dengan ketentuan ini itu sama maknanya dengan pengulangan yang tidak diperkenankan. Ya, jadi untuk menyelesaikan bagaimana sebenarnya fungsi pembangkit untuk masalah ini, kita bahas berikut ini. Ya, dapat dituliskan bahwa bentuk fungsi pembangkit untuk permasalahan ini adalah, ya, objek pertama A1. A1 tidak dipilih boleh, berarti 1 banyaknya. Kemudian untuk bentuk X itu juga koefisiennya 1. Ya, untuk objek kedua 1 ditambah X. Untuk objek ketiga juga 1 ditambah X dan seterusnya. Ya, sampai sebanyak N. Jadi ini akan kita tuliskan sebanyak N faktor. Ya, sehingga ini akan disederhanakan menjadi 1 ditambah X pangkat N. Nah, ini sudah gampang. Ini suatu bentuk binomial. Ya. Nah, kita ingat bagaimana teorema binomial Newton? Ya, ini akan dinyatakan suatu bentuk fungsi yang sederhana dengan deret kuasa sigma R mulai dari 0 sampai N dengan koefisien kombinasi R dari N X pangkat R. Ya, inilah. Jadi koefisien X pangkat R itu adalah kombinasi NR. Ya, inilah merupakan solusi secara umum permasalahan pengambilan objek yang tidak diperkenankan untuk melakukan pengulangan. Ya, secara spesifik misalnya nih, dari 4 objek dipilih 3 objek. Ya, pilih objek itu ya misalnya 4 objek, A1, A2, A3, A4. Ambil 3 dengan catatan tidak boleh berulang. Maka tentu ya sebagaimana pelajaran kita lalu, ini hasilnya adalah sama dengan kombinasi 3 dari 4. Ya, 3 dari 4. Ya, 3 dari 4. Anda sudah tahu semua ini akan menghasilkan 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, ya sama dengan 4. Ya, seterusnya. Nah, tentu dengan prinsip ini Anda bisa kembangkan. Tentu Anda akan bertanya, bagaimana kalau pengulangannya diperkenankan, Pak? Kalau diperkenankan mengulang, artinya A1 itu bisa dipilih 3 kali, 4 kali, atau tidak dipilih juga boleh. Misalnya memilihnya nanti A1, 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 A2, 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 A2. Nah, tentu fungsi pembangkitnya berbeda. Jadi dengan ketentuan pengulangan diperkenankan, ya, ini akan menghasilkan fungsi pembangkit yang berbeda dengan contoh ini, yaitu untuk objek pertama tidak dipilih 1 kali berarti X, dipilih 2 kali X kuadrat, dipilih 3 kali dan seterusnya. Objek kedua pun demikian, 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya, kali dan seterusnya. Jadi ini juga akan sebanyak N faktor. Ya,
Tentu ini dapat disederhanakan menjadi 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya, tentu pangkat N ya. Nah, ini dari contoh pembahasan kita yang pertama, ini akan menghasilkan satu bentuk fungsi sederhana, yaitu 1, yang ini bentuk 1 tambah X pangkat 2 dan seterusnya, sama dengan 1/1 dikurangi X. Nah, pangkat N-nya kita tulis kembali. Nah, atau ini disederhanakan lagi menjadi 1 dikurangi X pangkat negatif N. Nah, ini lagi-lagi bentuknya adalah bentuk binomial. Ingat, bentuk binomial tadi sama dengan ini, bentuk yang ini sama, yang ini sama, itu akan menghasilkan sigma R mulai dari 0 sampai N. Ya, karena pangkatnya negatif berarti negatif N. Ya, dari R sampai negatif N. Kemudian tentu kita akan menuliskannya menjadi karena bentuknya ini 1 tambah ini kan bisa ditulis sama dengan 1 ditambah negatif 1 X pangkat negatif N. Ya, tentu negatif satunya akan kita tulis kembali pangkat R X pangkat R ya. Nanti ini akan kita jabarkan secara matematis ya, sebagaimana ada di contoh. Jadi lihat pembahasan contoh ini ya, pembahasan contoh 232. Ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nanti kalau ada hal-hal di setiap langkah itu tidak dipahami, boleh ditanyakan, hingga pada akhirnya bentuk ini akan menghasilkan satu bentuk secara umum, yaitu sigma R pangkat kita harus bagi dulu sebagaimana di dalam contoh itu. Jadi harus kita ambil kalau R-nya sama dengan 0, ini akan menghasilkan kombinasi negatif N 0 atau kombinasi 0 dari N. Kalau R-nya lebih dari 0, ya maka koefisien dari X pangkat R itu adalah kombinasi R dari N tambah R kurang 1. Ya, akan seperti ini. Ya, ini adalah X pangkat R, ini X pangkat R. Yang kita perhatikan adalah ini saja dengan ini kalau R-nya sama dengan 0. Nah, dengan pengulangan objek ini kan dapat diambil kasus. Misalnya kalau kombinasi 3 objek dari 4 objek. Ya, dengan ketentuan setiap objek dapat dipilih lebih dari semaksimal mungkin atau pengulangan diperkenankan. Jadi pengulangan dibolehkan. Boleh dipilih sebanyak mungkin, maka akan menghasilkan 4 ditambah 3 kurang 1. Ya, kombinasi 3 dari ini, 3 dari 6. Ya, Anda bisa hitung 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Ini contoh. Nah, boleh Anda perhatikan di contoh 232 pembahasannya. Ya, silakan dipelajari dengan seksama. Jika ada langkah-langkah yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ya, sekaligus pada contoh ini itu akan memberikan satu bentuk ketentuan umum, yaitu yang tentang ini dari bentuk ini 1, yang ini 1/1 dikurangi X pangkat N akan menghasilkan bentuk sederhana kombinasi dari R N tambah R kurang 1. Ya,
sebagai koefisien dari X pangkat R, atau saya tuliskan begini. Secara umum ya, kita sudah dapat satu rumus baru, yaitu 1/1 dikurangi X pangkat N itu sama dengan sigma mulai dari R sama dengan 0 sampai N kombinasi R dari N tambah R kurang 1 X pangkat R. Jadi ini kita perhatikan koefisiennya. Ini nanti akan banyak kita gunakan pada contoh-contoh berikutnya. Ya. Baik, demikian pembahasan satu atau dua contoh ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ditanyakan jika ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Terima kasih.